Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Trimaharani dari Prodi Sistem Informasi Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis dengan judul Tools Digital untuk Bisnis dan Produktivitas. Tools data yang pertama yaitu Google Data Studio. Google Data Studio adalah business intelligence tools yang disediakan oleh Google secara gratis untuk melakukan visualisasi data. Google Data Studio dapat membantu seorang data analis untuk membuat visualisasi data berupa grafik, peta, atau tabel dengan lebih cepat dan akurat, sehingga data dapat dipahami oleh banyak orang di perusahaan. Dengan visualisasi data yang disajikan oleh Google Data Studio, kita bisa mengetahui berbagai informasi yang berguna untuk penentuan strategi perusahaan, seperti KPI konsumen dan keberhasilan marketing campaign. Data tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan. Fungsi dari Google Data Studio yaitu menyimpan database perusahaan, melakukan analisis data dan mengolah data menjadi sebuah matriks, melakukan peninjauan terhadap berbagai data performance seperti efektivitas marketing campaign. Yang terakhir, membuat visualisasi data berupa grafik, diagram, tabel, dan sebagainya yang dapat diakses oleh tim kerja yang kamu miliki. Yang kedua, Power BI. Microsoft Power BI adalah platform visualisasi data yang digunakan terutama untuk keperluan intelijen bisnis. Power BI adalah singkatan dari Power Business Intelligence dan merujuk pada kumpulan layanan perangkat lunak, alat, dan konektor yang membantu kita untuk mengubah data dari berbagai sumber menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Adapun fungsi dari Power BI yaitu yang pertama, visualisasi dan pelaporan data. Power BI memungkinkan pengguna untuk membuat visualisasi data interaktif dan dinamis seperti grafik, tabel, peta, dan diagram. Laporan dan dashboard yang dibuat dapat membantu pengguna untuk memahami data secara lebih intuitif dan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Fungsi yang kedua yaitu integrasi data. Power BI dapat menghubungkan dan menggabungkan data dari berbagai sumber seperti Excel, database, dan layanan cloud. Yang ketiga, kecerdasan bisnis. Power BI menganalisis data bisnis untuk memberikan wawasan yang membantu pengambilan keputusan. Yang keempat, kolaborasi dan berbagi. Power BI memungkinkan berbagi laporan dan dashboard dengan tim atau kolega untuk kolaborasi. Yang kelima, analisis keuangan. Power BI dapat membantu dalam membuat laporan keuangan dan analisis performa keuangan, seperti memvisualisasikan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Yang terakhir, pemasaran dan penjualan. Power BI dapat digunakan untuk memantau dan menganalisis kinerja kampanye, pemasaran, dan penjualan. Selanjutnya yaitu Cloudflare. Cloudflare adalah sebuah jaringan yang digunakan untuk mengirim konten di mana jaringan ini berperan sebagai proksi yang bisa menghubungkan sebuah website dengan pengguna internet. Biasanya, yang menggunakan jaringan ini ingin membuat loading website yang dimiliki menjadi lebih cepat. Fungsi dari Cloudflare ini yang pertama, memonitoring trafik yang dianggap berbahaya di website. Yang kedua, meningkatkan kinerja website karena server proxy yang digunakan tersebar di banyak negara. Selanjutnya, meningkatkan kecepatan akses pada visitor website. Lalu, bisa mengurangi penggunaan sumber daya server dan bisa dimanfaatkan menjadi chat konten statis untuk web situs. Selanjutnya adalah PayPal. PayPal merupakan layanan pembayaran online yang memungkinkan individu dan perusahaan mentransfer uang secara elektronik. PayPal memungkinkan pelanggan untuk membuat akun di platformnya yang terhubung ke kartu kredit atau rekening giro pengguna. PayPal memiliki jaringan yang kuat dan melayani berbagai transaksi keuangan antar negara. Semua transaksi ini dilakukan dengan menggunakan surat elektronik secara online dengan memiliki akun atau rekening PayPal. Pengguna bisa melakukan transaksi lintas batas atau melakukan belanja online lewat e-commerce yang pelayanannya dari luar negeri. Fungsi dari PayPal yaitu menggantikan metode lama seperti wesel, pos, atau cek, memudahkan belanja ke luar negeri, memudahkan pembayaran online, memudahkan transaksi lintas negara,
dan memudahkan pembayaran otomatis untuk tagihan bulanan dan langganan. Selanjutnya yaitu Microsoft Teams, yaitu platform untuk berkomunikasi yang menyediakan akses file dari satu tempat, melakukan meeting, menelepon, dan fitur-fitur lainnya. Platform ini terintegrasi dengan Office yang pastinya akan memudahkan kita untuk menjadwalkan pengiriman file kepada rekan kerja. Tidak hanya Microsoft Word, karena perusahaan yang sudah berlangganan Office Business dapat menggunakan Microsoft Word, PowerPoint, Excel, dan lain sebagainya. Fungsi dari Microsoft Teams yaitu yang pertama, berkomunikasi secara instan dengan hasil yang efektif dan efisien dengan para tim. Yang kedua, memudahkan terlaksananya meeting, baik dalam bentuk audio maupun video. Yang ketiga, memudahkan berbagi file dengan anggota tim. Yang keempat, memudahkan penggunaan tools yang sudah terintegrasi dengan Microsoft seperti Hootsuite hingga Asana. Yang kelima, memudahkan pelacakan progres kerja bersama tim. Yang keenam, memudahkan kolaborasi kapan dan di mana saja. Yang terakhir, dapat mengerjakan tugas atau proyek secara bersamaan dengan rekan kerja. Selanjutnya yaitu WooCommerce. WooCommerce adalah plugin yang memiliki fungsi untuk membuat toko online dengan berbagai fitur lengkap yang akan mendukung bisnis online agar lebih efektif dan efisien. Fitur yang lengkap ini bisa digunakan penjual untuk menjual produk atau jasanya melalui website. Adapun fitur yang dimiliki WooCommerce seperti keranjang, pembayaran, laporan, analitik performa toko, manajemen produk, dan fitur toko online lainnya. Fungsi dari WooCommerce ini yaitu yang pertama, manajemen produk, yang membantu user mengelola produk-produk yang mereka jual di toko online. User dapat menambahkan gambar, deskripsi, harga, dan atribut lainnya untuk setiap produk yang tertera. Yang kedua, menyediakan beragam proses pembayaran. Plugin ini menyediakan berbagai pilihan pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, dan metode pembayaran lainnya. WooCommerce juga mendukung integrasi dengan gateway pembayaran populer seperti PayPal, Stripe, dan lainnya. Selanjutnya, melakukan manajemen pesanan. User dapat dengan mudah melacak dan mengelola pesanan yang masuk. Mereka dapat memantau status pembayaran, mengubah status pengiriman, mengirim pesan kepada pelanggan, dan bahkan melihat riwayat pesanan. Selanjutnya, manajemen inventaris. WooCommerce memungkinkan user untuk mengatur stok produk mereka. Dalam hal ini, user dapat memantau persediaan produk, menerima pemberitahuan jika stok habis, dan secara otomatis menampilkan produk yang sedang tidak tersedia. Lalu, fungsi yang selanjutnya yaitu memudahkan pengiriman. WooCommerce memungkinkan user untuk mengatur opsi pengiriman seperti tarif pengiriman, estimasi waktu pengiriman, dan pemilihan metode pengiriman. Hal ini memudahkan user untuk mengatur pengiriman produk kepada pelanggan. Selanjutnya, mengelola data pelanggan. User dapat mengelola data pelanggan, melihat riwayat pembelian, dan mengirim email pemasaran atau pemberitahuan kepada pelanggan. Yang terakhir, memberikan laporan dan analitik. WooCommerce menyediakan laporan penjualan dan analitik yang membantu user untuk memahami performa toko online mereka. User dapat melacak penjualan, melihat statistik pengunjung, dan mendapatkan wawasan penting lainnya. Selanjutnya yaitu OneDrive. OneDrive adalah sebuah platform penyimpanan data berbasis cloud. Platform ini dapat digunakan pengguna Microsoft secara gratis dengan kapasitas tertentu. Fungsi dari OneDrive ini yaitu memudahkan pengguna dalam menyimpan data berupa file gambar, dokumen, video, dan berbagai jenis file lainnya. Untuk mengakses data yang berada dalam OneDrive, pengguna harus terlebih dahulu masuk dengan akun Microsoft. Karena berbasis cloud, OneDrive dapat diakses data tersebut dimanapun dan kapanpun selama terhubung ke internet. Tools digital selanjutnya yaitu Odoo. Odoo adalah perangkat lunak bisnis berbasis open source yang menyediakan solusi terpadu untuk mengelola berbagai aspek operasional perusahaan. Fungsi dari Odoo ini, yang pertama, manajemen keuangan, yang mengelola akuntansi, pembukuan, dan laporan keuangan secara otomatis. Yang kedua, manajemen inventaris. Aplikasi Odoo dapat membantu perusahaan mengawasi dan mengontrol persediaan mereka dengan fitur seperti pemantauan stok, perencanaan kebutuhan material, dan metode FIFO atau LIFO. Odoo Inventory Management memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan biaya persediaan sambil tetap memastikan ketersediaan barang yang cukup. Yang ketiga, penjualan dan CRM. Menyediakan alat untuk mengelola proses penjualan, otomatisasi pemasaran, dan aplikasi Odoo membantu perusahaan membangun dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan, dari melacak interaksi pelanggan hingga mengelola tugas dan penawaran.
Yang keempat, manajemen proyek. Membantu perusahaan mengelola dan melacak proyek, tugas, dan sumber daya dalam satu platform secara efisien. Yang kelima, pemasaran. Kode marketing membantu perusahaan mencapai dan mempertahankan pelanggan melalui strategi pemasaran yang efektif, menyediakan alat untuk kampanye email, media sosial, dan SEO untuk pemasaran digital. Selanjutnya, sumber daya manusia yang membantu perusahaan mengelola informasi pegawai, jadwal kerja, cuti, dan manajemen kinerja. Odoo Human Resource membantu meningkatkan efisiensi Departemen SDM dan memastikan manajemen sumber daya manusia yang efektif. Yang terakhir, Odoo Manufacturing membantu mengelola proses produksi, pengadaan bahan, dan perencanaan manufaktur. Perusahaan dapat mengelola operasi produksi mereka dari perencanaan dan penjadwalan produksi hingga pengendalian kualitas, pemantauan biaya produksi, dan manajemen pesanan produksi. Selanjutnya yaitu Google Analytics. Google Analytics adalah alat analisis web yang mengumpulkan data dari situs dan aplikasi untuk membantu pemilik website memahami performa website dan pengunjungnya. Dengan parameter seperti views, sessions, dan bounce rate, Google Analytics memberikan wawasan mendalam tentang performa website yang membantu pemilik website mengenali dan memahami audiens mereka secara efektif. Adapun Adapun fungsi dari Google Analytics ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenali target konsumen. Google Analytics dapat membantu para pelaku bisnis untuk mengetahui demografi dan perilaku pengunjung website. Dengan ini, para pelaku bisnis dapat membuat strategi marketing mereka lebih efektif untuk konsumen mereka. Yang kedua, mengetahui kondisi kinerja website saat ini. Dengan metrik-metrik yang ada di dalam Google Analytics, pemilik website atau penganalisis dapat mengetahui bagaimana sih kinerja website secara real-time. Dengan itu, mereka dapat memonitor website mereka dengan lebih efektif. Kemudian, yang ketiga, menganalisis konten. Ketika kita mengetahui metrik jumlah pengunjung, maka kita dapat mengetahui bagaimana kinerja konten di website. Jika konten tidak mencapai target pengunjung, dapat diperkirakan konten yang kita buat kurang menarik. Sebaliknya, jika konten pengunjung terpenuhi, hasil tersebut menunjukkan konten kita menarik bagi para pengunjung. Yang terakhir, memahami kata kunci. Kita dapat mencari tahu kata kunci atau keyword seperti apa yang paling banyak dicari oleh pengguna. Dengan Google Analytics, kita dapat memahami kata kunci yang menarik untuk pengguna. Berdasarkan data-data itu, penganalisis dan pembuat website dapat membuat strategi untuk konten selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu Trello. Trello adalah alat kolaborasi yang mengatur proyek atau tugas ke dalam sebuah papan digital, yang bisa dibawa kemanapun dengan praktis melalui ponsel pintar atau lewat browser. Trello dirancang dengan filosofi manajemen kerja yang mengedepankan visualisasi dan kolaborasi. Trello meningkatkan kerja visual yang memberdayakan tim untuk membuat ide, merencanakan, mengelola, dan merayakan pekerjaan mereka bersama dengan cara yang kolaboratif, produktif, dan terorganisir. Adapun fungsi dari Trello yaitu yang pertama untuk visualisasi tugas, lalu kolaborasi tim, pelacakan kemajuan, dan yang terakhir prioritas dan penjadwalan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dan fungsi dari beberapa tools digital untuk bisnis dan produktivitas. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.